Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Harun ar-Rasyid adalah orang yang mencintai Imam Syafi'i dan sering menyanjung beliau. Ini membuat para ulama Irak yang lainnya dengki dan iri kepada Imam Syafi'i. Akhirnya, mereka para ulama yang dengki terhadap Imam Syafi'i tersebut pun bersepakat untuk mempersiapkan beberapa pertanyaan aneh dengan gaya bahasa yang berteka-teki dan sulit dipahami untuk menguji kecerdasan Imam Syafi'i. Ada sekitar 11 pertanyaan yang disiapkan. Lalu, setelah mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut, mereka memberitahukan kepada Raja Harun ar-Rasyid. Lalu, sang raja pun mendatangi diskusi tersebut. Kemudian, para ulama itu mulai mengajukan beberapa pertanyaannya kepada Imam Syafi'i. Sahabat beriman, pertanyaan-pertanyaannya ini sangatlah membingungkan bagi orang awam, sebab para ulama ini menggunakan kosakata yang berteka-teki sehingga menjadi sebuah kalimat pertanyaan yang membingungkan. Maka dari itu, simak dengan baik pertanyaannya dan simak pula jawaban-jawaban cerdas dari Imam Syafi'i berikut ini. Baik, kita lihat pertanyaan pertamanya, yakni para ulama itu bertanya, apa pendapat kamu tentang seorang laki-laki yang menyembelih seekor domba di rumahnya? Lalu, ia keluar untuk suatu keperluan. Setelah kembali, ia berkata kepada keluarganya, makanlah oleh kalian domba tersebut, karena ia telah diharamkan untukku. Lalu, keluarganya berkata, dan ia juga diharamkan untuk kita. Mengenai hal ini, apa maksudnya? Mendengar itu, Imam Syafi'i pun menjawabnya dengan jelas. Sesungguhnya, laki-laki itu adalah seorang musyrik. Lalu, ia menyembelih seekor domba atas nama berhala. Setelah itu, ia keluar dari rumahnya untuk beberapa kepentingan. Lalu, Allah memberinya hidayah. Laki-laki itu kemudian masuk Islam, sehingga domba sembelihannya diharamkan baginya. Ketika keluarganya mengetahui keislamannya itu, maka mereka juga masuk Islam, sehingga domba sembelihannya itu juga diharamkan atas mereka. Lalu pertanyaan kedua, para ulama itu bertanya, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang ditinggal kabur budaknya? Lalu laki-laki itu berkata, budak itu merdeka jika aku memakan makanannya atau aku menemukannya. Lalu bagaimana ia keluar dari perkataannya tersebut? Kemudian Imam Syafi'i menjawabnya, ia memberikan budak tersebut kepada anak-anaknya. Kemudian ia makan. Setelah itu ia minta kembali budak yang telah diberikannya tersebut dari anak-anaknya. Pertanyaan ketiga, para ulama bertanya, ada dua orang muslim merdeka lagi waras meminum khamar. Salah satu dari mereka dihukum pidana, sedangkan yang lain tidak. Bagaimana menurutmu? Lalu Imam Syafi'i menjawab dengan mudah, sesungguhnya salah seorang dari mereka sudah baligh, sedangkan yang satunya lagi masih kecil. Lalu pertanyaan keempat, para ulama itu bertanya, engkau bertemu dengan dua orang wanita yang memiliki dua orang anak. Lalu keduanya berkata, selamat datang kepada anak kami, sekaligus suami dan anak dari suami kami. Lalu Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya kedua anak tersebut adalah anak dari kedua wanita itu. Lalu masing-masing dari kedua wanita itu menikah dengan anak dari temannya, sehingga kedua anak tersebut menjadi anak keduanya, sekaligus suami dan anak dari suami mereka. Kemudian pertanyaan kelima, para ulama itu bertanya, ada seorang laki-laki mengambil semangkuk besar air untuk diminum. Lalu ia meminum setengahnya dengan halal, sedangkan sisa air yang ada di dalam mangkok diharamkan untuknya. Apa maksud dari hal ini? Imam Syafi'i pun menjawabnya, sesungguhnya laki-laki itu meminum setengah air yang ada di dalam mangkok. Lalu ia mimisan dan darahnya menetes ke dalam sisa air di mangkok. Darah tersebut tercampur dengan air, sehingga air tersebut menjadi haram baginya. Kemudian pertanyaan keenam, para ulama itu berkata, ada 5 laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan. Laki-laki pertama harus dibunuh, laki-laki kedua dirajam, laki-laki ketiga dicambuk secara penuh, laki-laki keempat dihukum setengah dari hukuman pidana, dan laki-laki kelima tidak mendapatkan hukuman apapun. Apa maksudnya ini? Imam Syafi'i pun menjawabnya, laki-laki pertama telah menganggap halal zina, sehingga ia wajib dibunuh. Laki-laki kedua adalah orang yang sudah menikah, sehingga ia harus dirajam. Laki-laki ketiga belum pernah menikah, sehingga ia dicambuk. Laki-laki keempat adalah seorang budak, sedangkan laki-laki kelima adalah orang gila.
Lalu pertanyaan ketujuh, sahabat beriman, para ulama itu bertanya lagi, ada seorang laki-laki yang mengerjakan sholat. Ketika ia mengucap salam dengan menoleh ke arah kanan, maka istrinya tercerai. Dan ketika ia mengucap salam dengan menoleh ke kiri, maka sholatnya batal. Sedangkan ketika ia melihat ke langit, ia wajib membayar 1000 dirham. Apa maksudnya ini? Imam Syafi'i menjawabnya dengan detail. Tatkala orang itu mengucap salam dengan menoleh ke arah kanan, ia melihat seorang laki-laki yang telah menikah dengan istrinya tanpa sepengetahuannya. Maka ketika ia melihatnya telah hadir, tercerailah istrinya darinya. Sedangkan tatkala ia melihat ke arah kirinya, ia melihat najis pada bajunya, sehingga sholatnya menjadi batal. Adapun ketika ia melihat ke langit, ia melihat bulan sabit telah tampak di langit. Sedangkan laki-laki itu memiliki utang 1000 dinar yang harus ia lunasi pada awal bulan setelah bulan sabit tampak. Kemudian, pertanyaan ke-8, para ulama itu bertanya, ada seorang imam yang sholat bersama 4 orang di dalam masjid. Lalu, masuklah seorang laki-laki dan sholat di sebelah kanan imam. Tatkala imam bersalam ke arah kanan dan melihat laki-laki itu, maka imam itu wajib dibunuh dan keempat orang makmumnya dicambuk, serta masjid itu harus dihancur leburkan. Apa artinya ini? Imam Syafi'i menjawabnya, sesungguhnya laki-laki yang baru datang itu memiliki seorang istri. Ia mengadakan safar atau perjalanan dan meninggalkan istrinya di rumah saudaranya. Kemudian imam itu membunuh saudara laki-laki itu serta mengklaim bahwa perempuan itu merupakan istri orang yang dibunuhnya. Lalu ia pun menikahinya. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang makmum yang sholat di belakang imam itu, dan masjid tersebut adalah rumah orang yang dibunuhnya. Lalu imam itu menjadikannya sebagai masjid. Lalu pertanyaan ke-9, para ulama itu bertanya, ada seorang laki-laki yang memberi istrinya sebuah kantong yang penuh dan disegel. Lalu laki-laki itu meminta kepadanya untuk mengosongkan kantong tersebut dengan syarat ia tidak boleh membuka atau melubanginya atau merusak segelnya ataupun membakarnya. Jika istri tersebut melakukan salah satu dari hal itu, maka ia tercerai. Lantas apa maksudnya ini? Maka Imam Syafi'i menjawabnya, sesungguhnya kantong itu penuh dengan gula atau garam. Tidak ada yang perlu dilakukan istri tersebut selain hanya merendamnya di dalam air sehingga isinya mencair. Kemudian pertanyaan ke-10, para ulama itu bertanya lagi, ada seorang laki-laki dan wanita yang melihat 2 orang anak di jalan. Lalu keduanya mencium 2 anak itu. Tatkala mereka ditanya tentang hal itu, si laki-laki menjawab, bapakku adalah kakek mereka dan saudaraku adalah paman mereka, sedangkan istriku adalah istri bapak mereka. Sedangkan si wanitanya itu menjawab, ibuku nenek mereka dan saudaraku adalah bibi dari pihak ibu mereka. Lantas apa maksudnya ini? Imam Syafi'i menjawab dengan singkat namun jelas, sesungguhnya laki-laki itu adalah bapak kedua anak tersebut, sedangkan si wanita itu adalah ibu mereka. Lalu pertanyaan terakhir, yakni pertanyaan ke-11, para ulama itu bertanya, ada 2 orang laki-laki berada di atas atap rumah, kemudian salah seorang dari keduanya jatuh, lalu meninggal. Lalu istri dari laki-laki yang satunya diharamkan kepada laki-laki itu. Apa maksudnya ini? Imam Syafi'i pun menjawabnya dengan sangat jelas. Sesungguhnya laki-laki yang jatuh lalu meninggal itu telah menikahkan putrinya dengan laki-laki satunya yang merupakan budaknya. Tatkala laki-laki itu meninggal, maka jadilah putrinya memiliki budak tersebut yang merupakan suaminya, sehingga istrinya diharamkan baginya. Melihat dialog tanya jawab itu, Khalifah Harun ar-Rasyid sangat kagum dengan kecerdasan Imam Syafi'i tersebut. Cepatnya cara berpikir beliau, kehebatan pemahaman beliau, dan luasnya pengetahuan beliau, semuanya itu benar-benar membuat kagum Khalifah Harun ar-Rasyid. Maka dari itu, Khalifah Harun ar-Rasyid berdiri dan memeluk Imam Syafi'i seraya berkata, alangkah hebatnya engkau wahai keturunan Abdul Manaf, engkau telah menjelaskan dengan sangat baik, engkau telah menafsirkannya dengan baik, dan engkau benar-benar hebat dalam penafsiran. Engkau juga telah mengungkapkan semua jawabannya dengan sangat fasih. Mendengar itu, maka Imam Syafi'i berkata kepada Khalifah, semoga Allah memanjangkan umur Amirul Mukminin dan membaikkan urusannya. Sesungguhnya aku ingin bertanya kepada para ulama itu tentang satu permasalahan saja. Jika mereka mampu menjawabnya, maka Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Namun jika tidak, maka aku berharap agar Amirul Mukminin menahan keburukan yang hendak mereka timpakan kepada diriku. Maka Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, permintaanmu dikabulkan. Tanyalah mereka
apakah menurut kehendakmu wahai Syafi'i?" Lalu Imam Syafi'i berkata kepada para ulama tersebut, ada seorang laki-laki yang mati dengan meninggalkan 600 dirham. Akan tetapi, saudarinya tidak mendapatkan apapun dari warisan itu, kecuali hanya 1 dirham saja. Lalu, bagaimana pandangan kalian dalam pembagian warisan tersebut? Mendengar pertanyaan tersebut, maka para ulama itu semuanya terdiam tak bisa menjawab sama sekali. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu menjawab pertanyaan dari Imam Syafi'i itu. Mereka pun mulai ketakutan. Dan tatkala mereka lama terdiam, tiba-tiba Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, "Sampaikanlah jawabannya kepada mereka wahai Syafi'i." Maka Imam Syafi'i berkata, laki-laki itu mati dengan meninggalkan 2 orang putri, seorang ibu, istri, 12 orang saudara, dan seorang saudari. Sehingga 2 orang putri mengambil 2/3 peninggalannya, yaitu 400 dirham. Lalu si ibu mendapat 1/6-nya, yaitu 100 dirham. Lalu si istri mendapatkan 1/8-nya, yaitu 75 dirham. Dan 12 orang saudaranya mendapatkan 24 dirham, sehingga hanya tersisa 1 dirham yang merupakan bagian saudari. Mendengar hal itu, Khalifah Harun ar-Rasyid pun tersenyum takjub, lalu berkata kepada Imam Syafi'i, "Semoga Allah memperbanyak pada keluargaku orang sepertimu." Kemudian Amirul Mukminin memerintahkan pengawalnya untuk memberi Imam Syafi'i 2000 dinar, dan Imam Syafi'i pun menerimanya. Lalu beliau membagi-bagikannya kepada para pelayan istana dan budak Amirul Mukminin serta orang-orang miskin. Sahabat beriman, itulah kisah menakjubkan penuh hikmah dari seorang Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau benar-benar memiliki ilmu yang sangat luas, ilmu yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Maka pantaslah mazhab yang didirikannya menjadi mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam di dunia ini. Semoga dari kisah singkat penuh hikmah kali ini dapat memberikan manfaat baik kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.